selamat pagi. Bertemu lagi dengan kami di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Kesadaran PP masih rendah, jadi harus sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan kami dari Bapenda ini rutin ke desa-desa, ke kecamatan memberikan sosialisasi terkait dengan pajak supaya untuk meningkatkan tertib administrasi kendaraan bermotor, juga untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak, karena pajak tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kabar, pajak itu adalah kontribusi gitu ya untuk negara, untuk pembangunan, khususnya untuk umumnya untuk Jawa Barat, khususnya untuk Indramayu juga gitu kan. Hai, selamat pagi. Bertemu lagi dengan kami di Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu. Nah, bersama kami telah hadir Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Indramayu, Bapak Amrullah SOS MSI. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah sehat. Boleh perkenalan dulu Pak? Baik, makasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Amrullah, saya Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Indramayu. Saya dilatih pada tanggal 26 Juni sampai sekarang, baru 2 bulan kemudian. Alhamdulillah ya Pak ya, semoga amanah. Amin. Bersama kita juga hadir juga Bapak Reno Taufik, Katim Pendataan dan Penetapan dari Samsat Indramayu. Selamat pagi Bapak, apa kabar? Baik. Boleh perkenalan dulu Pak? Perkenalkan, nama saya Reno Taufik. Saya sebagai Ketua Tim Pendataan dan Penetapan di P3D Kabupaten Indramayu 1. Saya di sini hampir udah 3 tahun setengah. Oh, udah lama ya Pak ya? Lumayan lama. Iya. Oke. Mungkin teman-teman ASN Indramayu sudah tahu ya, tema kita hari ini adalah tentang pajak nih dan program terkait pajak oleh Bapenda Indramayu dan Samsat Indramayu. Nah, pertama-tama nih Pak, saya tuh mau nanya sih, pajak tuh apa sih Pak? Kenapa sih kita kok disuruh bayar pajak? Baik, makasih Bu. Pajak itu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 dan di Perda Nomor 1 Tahun 2025 bahwa pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan. Kemudian bersifat memaksa, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan, dan merupakan sumber utama dari pendapatan daerah. Jadi pajak itu ya iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat atau badan gitu. Karena nanti kembali ke kita juga ya kembali Pak? ke pembangunan. Ya, salah satu sumber pembangunan adalah dari PAD, salah satu pajak gitu. Gitu. Terus Pak, saya mau nanya jenis-jenis pajak tuh apa sih Pak? Oh iya, di dalam Undang-Undang Nomor 1 dan Perda itu bahwa pajak itu ada beberapa jenis tuh, ada PBBP 2, ada BPHTB, ada pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak NBLB. NBLB ini mineral bukan logam dan batuan, kemudian pajak parkir, pajak air tanah, dan pajak sarang berwalet. Jadi ada 11 jenis pajak untuk kabupaten. Untuk kabupaten ya Pak ya. Kalau kira-kira nih Pak, pajak sekarang ini gimana sih cara meningkatkan pajak kalau untuk Indramayu? Sebenarnya kami ini di kendalanya sebenarnya kesadaran PP masih rendah, jadi harus sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan kami dari Bapenda ini rutin ke desa-desa, ke kecamatan memberikan sosialisasi terkait dengan pajak gitu, supaya masyarakat memahami bahwa
fungsi pajak itu untuk penunjang pembangunan, sumber dana pembangunan. Jadi ya kami tidak terus-menerus selalu memberikan sosialisasi ke masyarakat agar memahami terkait kewajibannya. Kewajiban pajak ya Pak. Karena kalau misalnya nggak bayar mah nanti ada dendanya juga ya Pak ya. Nanti kan ada batas waktu Bu pembayaran pajak. Kalau PBB itu sampai 31 November. Kalau misalnya lewat 31 November maka dikenakan denda gitu. Nah, jadi harus kepada masyarakat apabila ada SPPT, mendapatkan SPPT segera melakukan kewajibannya membayar pajak. Jangan sampai lewat 31 November. Gitu. Oke, kalau sekarang nih Pak, saya tuh mau tahu nih program dari Badan Pendapatan Daerah perihal pajak nih Pak. Itu ada nggak sih Pak? Ada Bu. Kebetulan alhamdulillah di tahun 2005 ini kami ada program terkait dengan penghapusan denda pajak. Semua jenis pajak itu akan dihapus dari tahun 94 sampai 2024. Ini ada SK Bupatinya nomor 100.3.3.2 garis miring Kep 396 Bapenda garis miring 2025. Ini tentang penghapusan sanksi administrasi dan berupa denda atas pajak daerah tahun 94 sampai 2024. Jadi kepada masyarakat manfaatkan kebijakan ini karena nanti tidak dikenakan denda, banyak bayar pokoknya saja. Kemudian juga Bapenda mempunyai program HITS Bu. HITS ini hadiah apa tuh Pak? HITS itu hadiah tukar struk, hadiah istimewa tukar struk. Betul. Jadi nanti bagi masyarakat yang membeli di rumah makan, kemudian di hotel, di hiburan, kemudian ada struknya melalui digital itu bisa dikirim nanti diundi. Nanti, iya nanti itu gitu, hadiahnya lumayan Bu, bagus. Hadiahnya banyak ya Pak? Ada motor listrik, ada sepeda, lumayan banyak. Wah kalau gitu saya bisa ikutan ya Pak? Ya boleh, gitu boleh. Ya? Lebih banyak lebih bagus Bu. Makin banyak struk. Periodenya dari kapan sampai kapan tuh Pak? Dari mulai Agustus sampai Oktober. Nanti Oktober diundi di hari jadi Indramayu. Oh, hari jadi Indramayu ya. Iya nih. Nah, buat sobat-sobat AS Indramayu, ayo ikutan program HITS ya. Biar nanti dapat sepeda listrik. Iya. Kalau beruntung ya Pak ya. Mudah-mudahan beruntung semua. Tapi sepeda listrik kan cuma satu ya Pak ya? Satu. Baru satu, nanti ke depan nanti dipikirkan lagi. Kemudian ada lagi nih Bu, selain Bapenda HITS juga ada layan Bapenda on the spot. Kami ini di tahun sekarang, teman-teman dari Bapenda itu langsung terjun ke lapangan Bu. Motor tiap hari di tiap desa gitu. Kita dibagi ada 4 tim. Nanti di tiap tim itu ada masing-masing desanya gitu. Tiap hari ke lapangan dan ini membantu pada masyarakat dalam proses pembayaran PBB Bu. Jadi selama ini kan masyarakat pembayarannya titip ke petugas gitu. Iya benar Pak. Bahkan katanya itu ada yang nggak dibayarkan tuh Pak sampai di Bapendanya ya Pak ya. Itu petugasnya ya saya ngerti. Tapi kalau saran saya kepada seluruh masyarakat lebih baik langsung store ke kanal-kanal pembayaran. Jadi di sini kan kami menyediakan layanan pembayaran itu ada PJB, ada Indomaret, Alfamart, kemudian BJB Digital juga bisa. Jadi saya sarankan kepada seluruh masyarakat lebih baik bayar langsung gitu. Dan kami para petugas yang dari Bapenda itu saya sudah instruksi kepada semua staf jangan menerima titipan store. Kalau kalau ada masyarakat mau bayar pajak antar langsung ke BJB atau dibantu melalui BJB Digital aplikasinya ya Pak ya. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Indramayu apabila ada petugas kami jangan memberikan setoran pajak. Kami dari staf kami akan mengantarkan atau membantu masyarakat membayar langsung gitu. Iya, biar jadi lebih trust ya Pak ya. Betul, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya, benar-benar. Tuh, sebenarnya kan kalau bayar pajak itu udah mudah ya Pak ya. Mudah sekali sekarang udah banyak layanan aplikasi gitu. Ya, kalau dulu kan langsung ke bank dulu. Capek kan, terus lama antri ya Pak. Jauh. Terus sekarang kan masyarakat udah pada punya HP kan. Iya, kalau misalnya orang tua nggak bisa, anaknya juga bisa. Iya, dari rumah aja udah bisa ya Pak ya. Gitu, betul. Kalau untuk programnya pajak dari Samsat nih Pak, apa sih Pak? Ya, program dari Samsat yang sudah berjalan ini, sebenarnya ini kita tuh punya program pemutihan.
dan program pemutihan ini kita masuk di season 2 sebetulnya, Bu. Karena season 1 mulainya tanggal 20 Maret sampai 30 Juni 2025. 2025. Nah, yang sekarang tuh diperpanjang dari mulai 1 Juli sampai dengan tanggal 30 September. Akhir bulan ini sebentar lagi nih harus dimanfaatkan nih. Iya. Terus di program pemutihan ini itu kita tuh memberikan bebas tunggakan pokok dan denda dari pajak dari tunggakan tersebut. Juga mutasi masuk yang dari luar provinsi masuk ke kita itu pokok pajaknya dibebaskan 1 tahun, Bu. Oh, pokoknya tuh Pak. Iya, tapi yang dari luar provinsi, Bu. Nah, itu. Ini banyak sekali keuntungannya untuk masyarakat. Justru kita itu meringankan masyarakat supaya bisa membayar pajak hanya 1 tahun ke depan. Gitu. 1 tahun ke depan tuh Pak. Iya, hanya Berarti 1 tahun ke depannya. Nggak dihitung, Bu. Wah, lumayan sekali. Itu sangat buat saya menguntungkan sekali buat masyarakat ya. Selain itu juga program ini juga untuk meningkatkan tertib administrasi kendaraan bermotor. Juga untuk meningkatkan kesadaran kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena pajak tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban, bahwa pajak itu adalah kontribusi gitu ya untuk negara, untuk pembangunan, khususnya untuk umumnya untuk Jawa Barat, khususnya untuk Indramayu juga gitu. Karena kita ada option di sana. Begitu. Kalau pemutihan pajak kendaraan ya Pak ya? Ya. Berarti kalau misalnya habis tanggal 30 udah nggak ada lagi ya Pak ya? Ya. Nggak ada lagi, kita sudah kasih 6 bulan, Bu. Udah diperpanjang Ya, malah ya Pak? malah sekarang di akhir-akhir ini harusnya lebih hektik lagi. Karena memang langka sekali nih kesempatan seperti ini nih. Karena di tahun depan mungkin kemungkinan belum tentu ada gitu ya. Iya sih. Nah, kalau dari Samsat Indramayu itu udah sosialisasi belum tuh Pak? Perihal yang pemutihan pajak kendaraan kayak gini. Pada dasarnya kita sudah sangat banyak sekali gitu ya untuk merekatkan. Salah satunya Samling, Bu. Ya, ada Samling, ada 4 mobil Samling ya. Samsat mobil keliling, ada 4 mobil Samling. Dia keliling ke semua, kita kan punya 22 kecamatan nih. Ya, di kawasan Indramayu 1 nih, karena di Kabupaten Indramayu itu ada 2 Samsat, Bu. 2 Samsat, Samsat Indramayu 1 dan Indramayu 2 Hurgelis. Gitu, iya wilayah barat. Nah, kita di sini ada 22 kecamatan. Selain itu juga kita punya Samsat kecamatan, Bu, yang di Cikedung. Iya. Ya, Di Kecamatan Cikedung. Iya. Kecamatan Cikedung, di Jatibarang, Bu, di BJB Jatibarang outletnya. Di Karangampel juga ada. Jadi udah banyak sebetulnya, Pak, Bu. Jadi untuk kita mendekatkan ke masyarakat, sebenarnya kita sudah terus untuk mendekat supaya masyarakat merasa aduh, gampang nih gitu kan, tinggal kesini sesuai dengan domisilinya. Skeptisnya masyarakat itu kan, aduh bayar pajak nih lama banget nungguin antri di Samsat misalnya kayak gitu ya Pak ya. Nah, itu untuk menghindari itu makanya kita banyak layanan di luar, berbanyak layanan, cabang-cabang layanannya, gerai-gerai layanan. Terus juga gampang juga, Bu, sekarang kan ada Sapa Warga, aplikasi untuk pembayaran pajak kendaraan. Oh, ada juga bisa download tuh di Play Store. Oh, di Play Store ada ya Pak ya? Ada. Di situ di mana saja, mau di rumah sambil tidur. Nggak bisa ya Pak ya? Iya. Benar. Gampang gitu. Kalau sebetulnya nggak ada yang sulit, udah cepat. Balik lagi ke kemauan masyarakat ya Pak ya? Itu kesadaran masyarakat. Iya, itu benar. yang harus kita bangun terus. Lagi ya Pak. Iya. Iya. Tapi dengan ada pemutihan pajak kendaraan ini tingkatnya meningkat ya Pak yang pada bayar pajak ya? Alhamdulillah sampai dengan saat ini, alhamdulillah karena kalau kita lihat di persentase ketaatan di sini di Indramayu 1 untuk pajak kendaraan bermotor nih, sampai dengan tanggal 30 September itu masyarakat kita baru di angka 66,83%. Berarti masih ada 33,17% yang harus kita kejar gitu ya, yang harus kita raih untuk ya. pajak kendaraan. Ya, setidaknya kita kan ada penelusuran kendaraan, Bu.
kita tuh punya tim penelusur ya, tim penelusur door to door. Jadi untuk mengetahui status kendaraannya itu, apakah sudah dijual, apakah hilang, apakah seperti apa, pun mungkin juga lupa gitu kan karena kesibukan. Kalau lupa langsung disuruh bayar pajak ya Pak? Ya kita himbau Bu, kita himbau untuk bayar. Nah, bagus juga sih sebenarnya door to door udah ya Pak ya. Iya. Nah, sama sih kayak Bapenda juga ya Pak ya. Iya, Udah on the spot. keliling-keliling ya Pak ya, on the spot udah mempermudah lah buat masyarakat ya Pak ya. Kalau untuk penghapusan denda daerah nih Pak, itu jenis pajak apa aja Pak yang dihapus denda? Semua jenis. Semua jenis. Semua ya? jenis pajak dihapus dendanya gitu. Jadi mah nggak spesifik misalnya Nggak. pajak satu aja. Enggak, semua. gitu. Jadi 11 jenis itu akan diberikan penghapusan denda gitu. Ingat ya teman-teman yang dihapus dendanya aja ya Pak Iya, ya. dendanya. Sementara dendanya dulu. Ya sementara dendanya dulu ya Pak ya. Nah, kalau untuk bapak-bapak nih, sebenarnya tuh kalau untuk masyarakat manfaat bayar pajak tuh kenapa sih harus tepat waktu tuh Pak? Selain untuk penghasilan daerah ya Pak ya? Ya tadi Bu, kan ada batas waktu pembayaran. Nanti kalau lewat nanti kena denda gitu. Jangan sampai kena denda, karena itu kan diatur di undang-undang dan perda juga gitu. Apabila melewati batas kena waktu maka dikenakan denda gitu. Jangan sampai masyarakat ini kan diberatkan dengan membayar denda gitu. Iya betul. Iya. Jadi sarankan ya segera gitu, kewajibannya dipenuhi. Dan satu lagi nih Bu, pemerintah daerah ini memberikan penghargaan kepada seluruh wajib pajak yang patuh gitu. Oh iya Pak. Iya, di tahun 2025 ini akan diberikan penghargaan banyak macam-macam penghargaannya, dari mulai sepeda listrik, sepeda gunung, kulkas, TV, banyak tuh. Ada sekitar 30 jenis penghargaan. Ya Pak? Betul. Makanya manfaatkan kepada seluruh masyarakat segera bayar pajak. Gitu. Oke deh. Manfaatkan ya teman-teman biar dapat penghargaan. Hanya tahun ini ya Pak ya? Baru tahun ini ya Pak? Tahun ini, insya Allah tiap tahun ada gitu. Sebagai bukti bahwa pemerintah daerah itu memberikan penghargaan kepada masyarakat yang patuh bayar pajak. Iya. Oke. Udah, nah ini mungkin bisa saya sebelum saya tutup nih Pak, kalau ada pesan-pesan nggak Pak buat masyarakat Indramayu gitu perihal pajak ataupun dari pajak kendaraan seperti Ya, itu Pak? baik, makasih Bu. Dari kami mungkin pesan kepada seluruh masyarakat Indramayu bahwa pemerintah daerah ini kan lagi membangun Indramayu, tentunya membutuhkan dana. Dana ini kan cukup besar dan dari pemerintah daerah tidak bisa mengandalkan seluruhnya dari dana pusat. Karena APBD kita kan masih ketergantungan dana pusat dari dana transfer, dari PAD-nya kecil gitu. Makanya kepada seluruh masyarakat Indramayu agar segera memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak ya. Dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program pemerintah daerah Indramayu membangun dalam hal ini mungkin infrastruktur, kemudian pendidikan, ini kan salah satunya sumbernya dari pajak gitu. Ya, Pak, ya. Jadi ya kepada seluruh masyarakat Indramayu dukung pembangunan Indramayu dengan membayar pajak tepat waktu gitu. Kalau dari kami, mungkin kami terus mengajak masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor untuk tepat waktu. Karena apabila kita bayar tepat waktu, berarti kan kita juga berkontribusi untuk pembangunan daerah. Ya, karena kita punya slogannya bukan slogan ya, kita punya istilah lah. Kalau masyarakat wajib pajak kendaraan motor bayar tepat waktu, hasil pajaknya itu untuk Jawa Baratmu dan untuk Indramayumu gitu. Iya Pak ya, untuk Jawa Baratmu dan Indramayumu. Oke, udah. Mungkin bisa kita rangkum hari ini ya Pak. Berarti kalau kemudian penghapusan denda pajak itu kesempatan buat Bapak melunasi wajib pajak lainnya tanpa sanksi ya Pak ya. Betul. Oke, kalau untuk layanan PBB sekarang kan udah makin mudah ya Pak ya, udah bisa offline, bahkan dibantu sama
staff-staff dari Bapenda ya Betul, Pak ya? ada spot lapangan. Oke, terus habis itu untuk pemutihan pajak kendaraan, hapus dendanya aja ya Pak ya? Hapus denda, Cukup hapus bayar tunggakan. hapus tunggakan juga, jadi hanya bayar pokoknya aja ya Pak, untuk 1 tahun 1 tahun ke depan. depan. Oke. Sama terakhir programnya Bapenda ya Pak ya, ada hits ya Pak ya? Ada hits. Hits itu hadiah istimewa tukar struk. Oke Pak, mungkin itu saja ya. Terima kasih Sama-sama. Pak Kaban udah ikut hadir di sini. Pak Katin, terima kasih udah hadir di sini Terima juga. kasih, Makasih selamat banget di loh sini. Ya. udah ngasih informasi yang bermanfaat banget buat masyarakat Indramayu. Mohon maaf apabila kami ada kekurangan ya Pak ya. Sama-sama. Gitu. Oke, ASN Indramayu mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa bayar pajak tepat waktu, dan untuk masyarakat Indramayu ikutin program HIS dari Bapenda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Ayu Podcast, podcastnya ASN Indramayu.